Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah Minggu Advent pertama 3 Desember 2023. Terambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 24-37 dan epistel dari Mazmur pasal 80 ayat 1-6. Diikat oleh topik atau tema berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Dungo laho manomu haroroni Kristus. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Khotbah kita Markus pasal 13 ayat 24-37 terdiri dari dua perikop. Perikop pertama ayat 24-32, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Perikop kedua, ayat 33-37, nasihat supaya berjaga-jaga. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah.
Saudara, demikian nats khotbah kita di minggu Advent pertama tanggal 3 Desember 2023 dihubungkan dengan topik atau tema berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Dungo laho manomuno muharoroni Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mulai minggu tanggal 3 Desember 2023, kita memasuki masa raya Advent yang juga kita sebut Tahun Baru Gerejawi. Wajar kalau saya menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dengan ucapan Selamat Tahun Baru Gerejawi Advent pertama bagi kita. Saudara, kata Advent atau Adventus berasal dari bahasa Latin, artinya datang atau kedatangan. Di saat-saat atau masa-masa Advent ini, perhatian kita tertuju pada dua peristiwa penting, yakni pertama, sebagai persiapan kita untuk perayaan Natal mensyukuri kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem. Inilah kedatangannya yang pertama. Kemudian kedua, Advent ini mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menyongsong kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya menjemput kita. Dan pada kedatangan Yesus kedua kali inilah terjadi akhir zaman. Atau dalam ungkapan yang lebih keras, sering juga kita sebut hari kiamat. Saudara, nats khotbah kita di perayaan Advent pertama ini dari Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37 mengarahkan kita untuk merenungkan dan memberi perhatian kita yang lebih serius tentang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu. Kapan waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu? Yesus memastikan bahwa hal itu tidak ada seorang pun yang tahu. Tuhan Yesus mengatakan, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Sebagaimana Markus pasal 13 ayat 32 ini. Saudara, karena perihal kedatangan Yesus untuk kedua kalinya ini sangat-sangat tersembunyi, maka Tuhan Yesus kemudian melanjutkan ajaran dan nasihat-nasihatnya tentang kedatangan anak manusia itu lewat berbagai pengajaran-pengajarannya. Dan salah satu dari pengajaran Yesus itu kita temukan dalam kitab Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37 khotbah kita ini. Secara khusus, perikop khotbah kita ini membahas perkara-perkara sebagai berikut. Pertama, pada ayat 24 sampai 26, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ada beberapa kejadian dahsyat. Pada masa itu, matahari akan menjadi gelap. Bulan pun tidak bercahaya lagi. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Lalu segala kuasa langit akan berguncang. Semuanya akan berguguran. Jagat raya yang sebelumnya indah dan menyenangkan akan berubah porak-poranda, Bapak Ibu. Nah, di saat seperti itulah Tuhan Yesus menyatakan, maka orang-orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan. Ia akan diiringi dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya yang sangat dahsyat dan luar biasa. Kedua, pada ayat 27, pada saat seperti itu tadi, Yesus Kristus, Tuhan kita itu akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ujung langit. Ketiga, pada ayat 28 sampai 29, agar lebih mudah dipahami dan dipercayai, maka Yesus memberi perumpamaan. Tariklah pelajaran tentang pohon ara. Apabila ranting-ranting pohon ara itu sudah melembut dan mulai bertunas, maka kita tahu bahwa musim panas sudah dekat. Nah,
Menurut Yesus, apabila melihat hal-hal itu terjadi, maka ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah diambang pintu. Hari kedatangan Yesus kedua kalinya itu sudah tidak lama lagi, akan segera digenapinya. Keempat, pada ayat 30 sampai 31, Yesus memastikan bahwa meski langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, kata Yesus, tidak akan berlalu. Lebih jauh lagi, Tuhan Yesus kemudian mengungkapkan bahwa sejatinya angkatan itu tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Satu-satunya yang tidak akan pernah berlalu adalah segala firman Allah. Firman Allah itu kekal sampai selama-lamanya. Dan yang terakhir, kelima, pada ayat 32 sampai 37, Yesus kembali memastikan bahwa hari Tuhan itu tidak seorang pun yang tahu. Baik malaikat-malaikat sorga tidak. Demikian juga anak, yakni Yesus sendiri pun tidak, kecuali hanya satu. Siapa? Bapa Surgawi saja yang tahu. Nah, selanjutnya tentang hari Tuhan ini ada beberapa peristiwa yang mendampinginya, yakni kedatangan anak manusia itu kembali kedua kali digambarkan sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Jadi tidak dapat diduga-duga atau diketahui Bapak Ibu oleh mata dan akal manusia siapapun dia, kecuali hanya oleh Allah Bapa sendiri. Oleh karena itu kita semua diminta supaya tetap hati-hatilah dan berjaga-jagalah, kata Yesus. Nah, kata berjaga-jagalah ini disebutkan berulang-ulang kali di sini untuk menekankan pentingnya sikap berjaga-jaga ini yang digambarkan seperti hamba-hamba yang terus menunggu kedatangan Tuannya di pintu, sebab kedatangan Tuannya tidak ada yang mengetahui. Apa menjelang malam, tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, orang nggak tahu sama sekali. Yang penting supaya berjaga-jaga, jangan tidur. Saudara, inilah juga yang disuarakan oleh topik atau tema Minggu Advent pertama, berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa pengajaran Tuhan bagi kita dalam suasana Advent pertama ini? Bagaimana bentuk berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus yang dapat kita terapkan? Pengajaran pertama, bersiap-siap menyambut segala apapun yang akan terjadi dalam hidup kita. Saudara, kita sudah mendengar apa yang akan terjadi mengawali kedatangan Yesus kedua kalinya. Mulai dari matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya lagi, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang hingga kedatangannya yang kedua kali. Apa artinya itu bagi kita, Bapak Ibu? Itu menunjuk bahwa tidak ada yang abadi, yang kekal di dunia ini. Sedangkan matahari, bulan, bintang, dan kuasa-kuasa langit itu akan habis, akan berjatuhan, akan merurus dalam bahasa Batak. Berjatuhan, Bapak Ibu. Apalagilah kekuatan yang ada pada manusia, kuasa, kehebatan, atau kedudukan, apakah itu pangkat, jabatan, atau kekayaan harta duniawi yang dimiliki oleh manusia juga akan ludes, akan habis, akan berakhir, melos, merurus, Bapak Ibu, merurus. Kalau saat ini kita atau sebahagian daripada kita masih dipenuhi oleh kekayaannya, hartanya, kehormatannya, dan lain-lain yang begitu menggiurkan bagi manusia, kalau masih bertengger misalnya bintang-bintang di pundaknya, di dadanya, maka di satu saat itu semua pasti akan berjatuhan itu ke bawah. Merurus itu, jatuh itu ke bawah, Bapak Ibu. Habis. Saudara, khotbah ini mendorong, menyadarkan kita semua bahwa di saat-saat hidup kita ini, sekarang ini, seperti apapun dia, entah kaya, entah memiliki harta penuh dengan kekayaan, ataupun mungkin masih berjabatan atau biasa-biasa saja, miskin dan lain-lain, maka ingatlah kita harus berhati-hati, berjaga-jaga, dungo. Kenapa harus berhati-hati, berjaga-jaga, atau dungu? Kenapa?
Karena di saat-saat kita masih memiliki kehebatan itu, kebanggaan, keberhasilan, seperti kita sebutkan tadi, banyak yang menyeret-nyeret kita, menarik-narik kita, dan mempengaruhi kita untuk menjadi sombong, Bapak Ibu, tinggi hati, angkuh. Kehebatan-kehebatan itu sering membuat banyak orang melupakan Tuhan si pemberi berkat, anugerah, karunia, dan kehebatan-kehebatan itu Tuhan sebenarnya yang memberikannya, tetapi orang lupa kepada Tuhan. Tak peduli lagi dengan apa? Dengan doa, dengan ibadah, dengan persekutuan, enggak lagi mau ke situ. Makanya orang seperti itu harus berhati-hatilah, berjaga-jagalah, dungo mahita. Sebaliknya, apabila hidup kita ini tidak memiliki sama sekali kehebatan-kehebatan dan karunia-karunia yang seperti itu hebatnya, malahan justru menghadapi kekurangan-kekurangan, kemiskinan, ada serangan sakit penyakit, mungkin menderita dalam banyak hal. Maka ketika ini yang terjadi dalam diri kita, kita harus berhati-hati juga, berjaga-jaga juga, ikut dungo mahita. Kondisi seperti ini sering sekali dimanfaatkan oleh iblis untuk menjatuhkan semangat kita, untuk menggoda kita berbuat-buat jahat, mencuri, menggunakan kuasa-kuasa setan, melakukan korupsi, manipulasi, dan penyelewengan-penyelewengan lainnya untuk mendapatkan uang dan melakukan apa-apa saja meski bertentangan itu dengan kehendak Tuhan. Banyak cobaan yang harus kita hadapi, makanya berjaga-jagalah. Saudara, inilah arti dan makna dan tujuan sehingga kita harus berhati-hati, berjaga-jaga, dungo. Sebagaimana topik Minggu Advent yang pertama ini, berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus agar kita bisa menjadi berkat, bisa mengatur diri kita. Itu tujuannya, agar kita berhati-hati, agar kita berjaga-jaga. Asa dungo hita, asa bu hita rendah hati, asa bu hita gabi berkat, asa bu hita mengatur, memanage diri kita ini dalam keadaan apapun hidup kita itu. Maka di saat sedang menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali, kita harus berjaga-jaga. Pengajaran kedua, berhikmat membaca tanda-tanda zaman, jangan terlena atau lalap dalam bahasa Batak Toba. Saudara, agar lebih mudah dipahami, maka pada ayat 28 dan 29, Yesus menggambarkan tanda-tanda zaman itu dengan pohon ara. Bagaimana pohon ara? Apabila ranting-ranting sebuah pohon ara melembut dan mulai bertunas, maka itu pertanda bahwa musim panas sudah dekat. Nah, menurut Yesus, demikianlah juga kedatangan Yesus kedua kalinya kelak. Apabila tanda-tanda tadi, yakni mulai dari munculnya Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu pada ayat 22, munculnya siksaan-siksaan kepada orang-orang percaya, ayat 24a, hingga kejadian-kejadian alam yang hebat-hebat seperti matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya lagi, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Itu peristiwa yang mengawalinya, maka itu pertanda kedatangan Yesus itu untuk kedua kalinya sudah di ambang pintu. Saudara, di zaman kita sekarang ini, tanda-tanda zaman seperti itu juga semakin nyata, semakin menjalar kemana-mana, semakin meluas ke berbagai segi kehidupan manusiawi dan duniawi ini. Perang antar bangsa sudah terjadi sejak dahulu hingga sekarang juga ini. Terjadinya bencana alam di mana-mana. Ada gempa bumi, gunung-gunung meletus, erupsi gunung Merapi terjadi, banjir bandang juga di berbagai tempat terjadi. Munculnya ancaman-ancaman jenis penyakit yang mematikan seperti penyakit sapi gila dulu, flu burung dulu, COVID-19 mematikan jutaan orang. Terjadi busung lapar, DBD, demam berdarah, dengue, cacar monyet saat ini juga sedang merajalela di mana-mana. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikian juga di bidang moral. Semakin banyak kejadian-kejadian yang merusak moral, baik penyalahgunaan narkoba, ganja, obat-obat terlarang. Terjadinya pembunuhan sadis, baik membunuh orang tua sendiri, membunuh anak kandung sendiri, pembunuhan kepada istri, teror mental, spiritual, banyak terjadi di mana-mana. Dalam bahasa Batak Toba, nungala mararat nasuhum nasuadat.
pelanggaran hukum semakin merajalela di mana-mana. Saudara, semua ini harus kita sikapi dengan bijak. Harus kita baca itu dengan berhikmat. Ini erat sekali dengan pengajaran Tuhan tentang akhir zaman atau kedatangan Yesus. Itu merupakan tanda-tanda yang juga sejalan dengan yang dikatakan oleh Yesus di sini. Untuk kedatangan Yesus yang kedua kali, banyak yang aneh-aneh akan terjadi dalam dunia ini. Itu tandanya bahwa kedatangan Yesus kedua kalinya sudah dekat, sudah di ambang pintu, sebagaimana ayat 29. Nah, untuk itu khotbah ini sekarang menyadarkan kita Bapak Ibu, agar kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita sebut hari Tuhan atau kedatangan Yesus kedua kalinya, maka itu bisa terjadi dalam dua wujud, yakni baik kedatangan Yesus untuk kedua kalinya kelak nanti, kita nggak tahu, dan juga kedatangan Yesus memanggil kita masing-masing lewat kematian yang bisa terjadi. Nah, untuk itulah dibutuhkan kesiapan kita, hadungota. Kita diingatkan agar kita tidak tertidur secara rohani. Jangan tertidur secara rohani. Jangan terlena oleh banyaknya harta, banyaknya uang, oleh jabatan dan berbagai-bagai kesenangan dan pekerjaan-pekerjaan duniawi. Asaunang lalap di perlalapan kita. Tetapi tetaplah kita berjaga-jaga, dungo mahita. Nah, berjaga-jaga dan dungo di sini berarti apa? Sambil menanti kedatangan Yesus untuk kedua kalinya, maupun kedatangan Yesus menjemput hidup kita masing-masing pribadi, lepas pribadi, maka kita harus tetap serius berkarya, mengukir prestasi-prestasi, merangkai perbuatan-perbuatan baik kepada semua orang. Ingatlah Bapak Ibu, waktu kita di dunia ini singkat saja, terbatas saja, jepek dotik kita. Maka pakailah itu semaksimal mungkin menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi sesama. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Inilah praktek berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus, sebagaimana topik Advent pertama ini. Pengajaran ketiga, hidupilah firman Tuhan, hanya itu yang tetap selama-lamanya. Saudara, pada masa Advent pertama ini, khotbah kita menyadarkan kita saat ini supaya kita menghidupi firman Tuhan. Maka nguluhon hatani debatai. Kenapa kita harus menghidupi firman Tuhan hatani debata ini? Kenapa? Karena hanya firman Tuhan inilah yang kekal selama-lamanya. Hal itu dikatakan pada ayat 31, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang seperti perkataan atau firman Tuhan ini yang bisa bertahan sampai selama-lamanya. Perkataan manusia bukan saja terbatas, tetapi justru banyak yang tidak konsisten. Perkataan manusia bisa saja lain di mulut, lain di hati. Bisa saja lain di pagi hari, lain lagi di malam hari. Asik kata manugut, asik kata bodari, katanya dalam bahasa Batak. Perkataan manusia sering jatuh pada kebohongan, penipuan, menjadi permainan. Kenapa perkataan atau firman Allah begitu kuat, bertahan lama? Kenapa? Karena perkataan atau firman Allah itu bukan sekedar ucapan-ucapan Allah yang tertulis dalam Alkitab saja. Tetapi perkataan atau firman Allah itu adalah diri Allah sendiri, pribadi Allah sendiri, kuasa ilahi yang kita bisa temukan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Masih ingat Bapak Ibu, Yohanes pasal 1 ayat 1? Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah Allah. Ayat 14, dan firman itu menjadi manusia, itulah Yesus. Saudara, inilah makna dari perintah Yesus agar kita tetap konsisten untuk berjaga-jaga atau dungo sepanjang hidup kita yang diberikan oleh Tuhan ini, yakni agar kita senantiasa berpedoman sungguh-sungguh kepada firman atau perkataan Tuhan selama hidup kita ini. Tidak ada yang bisa kita pedomani dalam hidup kita ini selain firman, selain perkataan Allah, karena firman Allah itu tadi adalah diri Allah
Allah sendiri, kuasa, power, kekuatan Allah sendiri bagi hidup kita. Marilah kita hidup dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan menghidupi diri kita agar tetap bertahan dalam segala cobaan, tantangan, pergumulan yang kita alami dalam hidup ini. Sebab firman Tuhan itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, katanya dalam Ibrani pasal 4 ayat 12. Firman Allah itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Tantangan yang kita hadapi saat ini, ke depan lagi, menanti kedatangan Tuhan, baik untuk kedua kalinya maupun untuk menjemput hidup kita pribadi lepas pribadi, akan semakin banyak, akan semakin rumit, semakin sulit kita hadapi Bapak Ibu. Tidak bisa kita andalkan diri kita, nggak bisa. Baik dalam hidup sehari-hari, masalah ekonomi yang kita hadapi, maupun dalam hal tantangan kepada iman dan kepercayaan. Bagaimana kita menghadapinya semuanya? Di saat seperti itulah kita butuh kekuatan topangan. Dan hanya firman Tuhanlah yang bisa menguatkan kita dalam segala hal. Sebab firman itu adalah diri Allah sendiri. Ketika kita sudah bisa menghidupi kuasa dan keberadaan firman Tuhan dalam hidup kita itu, di saat itulah kita sudah mampu berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Dungo lahu manomu haroroni Kristus, sebagaimana topik Minggu Advent pertama 3 Desember 2023 ini. Amin Bapak Ibu. Selamat merayakan Advent pertama Tahun Baru Gerejawi. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di Minggu Advent pertama 3 Desember 2023 dari Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37 ini, agar kita mau dengan sungguh-sungguh berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Dungo laho manomu haroroni Kristus, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu saudara-saudara semuanya memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu Advent pertama bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu kuat memberikan topangan bagi kami dalam menanti Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, maupun menanti datangnya Yesus menjemput kami lewat kematian. Kami diingatkan oleh khotbah ini supaya tetap bertahan di dalam iman. Banyak tanda-tanda yang sudah berlangsung dari dahulu sampai saat ini mengingatkan kami supaya kami senantiasa tetap berhati-hati, berjaga-jaga, dungo di dalam kehidupan. Berkatilah setiap pendengar khotbah ini Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan hormat nama Tuhan. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.